akan menyimak kisah Anggi Auliani, seorang perempuan muda yang baru pulang dari Amerika Serikat. Dia adalah pengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA di Universitas Columbia, New York. Pertanyaannya adalah apakah Malaysia masih tega mengklaim hasil jerih payah guru BIPA seperti Anggi yang telah mengajarkan bahasa Indonesia? Apakah Malaysia tetap akan mengklaim penutur asing bahasa Indonesia sebagai penutur bahasa Melayu? Pertanyaan itu penting karena orang seperti Awang Sarian telah mengklaim semua program studi bahasa Indonesia di seluruh dunia sebagai program bahasa Melayu. Di Eropah, bahkan di seluruh dunia, telah dihitung waktu itu lebih kurang 120 institusi pengajian tinggi, pendidikan yang mendapat perhatian. Pokoknya ada 100 lebih perhatian pada pengajian Melayu Indonesia. Kita masuk Indonesia kan? Pada pengajian Melayu Indonesia. Kita masuk Indonesia kan? Melayu, Malaysia, Indonesia itu tidak berpisah. Itu dalam alam Melayu. Klaim seperti itu sungguh lucu karena bahasa Indonesia dan bahasa Melayu amat berbeda, begitu pula sejarahnya. Bahasa Indonesia memang berasal dari bahasa Melayu, tapi telah dikembangkan selama hampir 1 abad. Bahasa Indonesia sengaja diciptakan, sekali lagi sengaja diciptakan, untuk menyatukan bangsa Indonesia. Jika namanya tetap bahasa Melayu, tidak mungkin bisa berkembang pesat, bahkan sejak awal akan ditolak oleh suku-suku lain di Indonesia. Nah, perkembangan bahasa Indonesia selama 1 abad itu merupakan hasil kerja seluruh rakyat Indonesia, mulai dari para guru dan dosen, wartawan, media massa, pengarang, penyair dan pemerintah. Bahasa Indonesia adalah mahakarya bangsa Indonesia. Anehnya, Malaysia tidak menghargai bahasa Indonesia. Dalam lomba pidato bahasa Melayu misalnya, Malaysia memasukkan penutur asing bahasa Indonesia sebagai peserta. Hal ini sebenarnya merupakan pelecehan terhadap bahasa Indonesia. Karena mereka tetap menganggap bahasa Indonesia sama dengan bahasa Melayu, yang sebetulnya sekelas bahasa daerah. Selanjutnya, mari kita simak kisah Anggi. Sampai di Indonesia bulan Juni. Oh, bulan Juni udah kembali lagi ke Indonesia setelah menjadi dosen di Columbia University selama 1 tahun. Oh, 1 tahun. Kebetulan tahun lalu aku mendapat program Foreign Language Teaching Assistant dari Fulbright. Jadi aku berkesempatan untuk mengajar bahasa Indonesia Mbak Maria di Columbia University New York. Sebelum itu juga aku mengajar bahasa Indonesia di Australia, tepatnya di Eltham Primary School dan Eltham High School di Melbourne, Australia. Setelah itu aku juga merupakan Duta Bahasa Jawa Barat, Duta Pemuda Indonesia tahun 2016 Jawa Barat, tahun 2016. Lalu aku juga merupakan seorang direktur Rumah BIPA. Jadi ini platform yang aku bangun sama teman-teman aku supaya bahasa Indonesia bisa lebih mendunia lagi dan juga bisa dipelajari sama berbagai dari orang-orang dari berbagai negara. Anggi dulu masa kecilnya belajar terus, apakah seperti apa sampai bisa di titik yang sekarang ini? Kebetulan kedua orang tua aku ini punya latar belakang pendidikan dan bahasa. Oh, background story-nya memang sudah di bahasa ini ya. Iya, jadi papaku itu orang yang sangat nyastra mungkin ya. Oh iya. Jadi, anak sastra banget. Anak sastra banget. Senja juga kan? Anak senja juga kayaknya. Mungkin kalau zaman sekarang sukanya ngopi di kafe ya. Iya betul. Awas jangan asam lambung. Jadi kayaknya papa aku tuh dari dulu suka sastra. Jadi kami anak-anaknya ini dibesarkan dengan sastra juga. Jadi dari kecil tuh papa suka bikin puisi. Jadi kalau anak-anak lain pas ulang tahun tuh dikasih hadiah, aku dikasih puisi. Wah, romantis sekali ya papanya ya. Jadi kayak mama ulang tahun juga dikasihnya puisi gitu. Mungkin aku punya bakat di sini, ya udah aku tekuni aja sekalian gitu. Akhirnya aku ambil S2 dan 10 tahun terhitung dari saat aku SMA itu Mbak, tahun 2012 aku lulus.
10 tahun dari itu aku akhirnya mengajar di salah satu universitas terbaik di dunia gitu, akhirnya di Columbia University. Oh gitu. Lalu metode pengajaran apa yang Anggi berikan ke mahasiswa di Columbia dan juga New York University seperti itu? Karena dari segi culture itu kan beda banget gitu loh. Iya, benar-benar banget Mbak. Jadi latar belakang mahasiswa-mahasiswa di Amerika, terutama di Columbia yang aku ajar ini, mereka punya latar belakang yang berbeda. Mereka berasal dari bahkan negara-negara yang berbeda. Bahasa ibunya pun berbeda. Jadi aku harus bisa tahu nih bahasa ibu mereka apa. Jadi aku bisa nyambungin nih. Kalau di bahasa Indonesia kayak gini, mungkin kalau di bahasa kamu kayak gini gitu. Kita belajar cara nulis nama, tempat tanggal lahir. Terus kita diskusi nih, kenapa sih di KTP Indonesia tuh ada kolom agama? Terus mereka mikir kan, kayak oh iya ya, ada alasan sejarahnya atau ada alasan politiknya gitu. Atau mungkin dari ada alasan-alasan teknis, kalau terjadi apa-apa nanti pemulasarannya gimana gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang kami diskusikan di sana. Terus karena tujuan mereka belajar bahasa Indonesia juga beda-beda. Ada yang untuk penelitian ke Indonesia, ada yang memang mau bekerja di Indonesia, ada yang pernah ke Indonesia, atau ada yang mahasiswa aku nih Mbak Maria yang ayahnya seorang pilot dan ayahnya sering ke Indonesia. Akhirnya dia ngeracunin ya anaknya, kamu ngambil mata kuliah bahasa Indonesia aja, Indonesia tuh keren. Akhirnya anaknya ambil mata kuliahku, belajar bahasa Indonesia. Jadi mereka tuh punya ketertarikan yang sama Indonesia dan bahasa Indonesia. Tapi Indonesia kan jauh ya, 20 jam penerbangan gitu. Akhirnya aku mencoba untuk merekrut mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang kuliah di Columbia University untuk bisa jadi teman bicara mahasiswa-mahasiswaku. Gitu. Iya. Jadi karena Indonesia ini jauh, tapi coba aku yang bawa Indonesia ke mereka. Gitu. Jadi Anggi bikin komunitas lah ya istilahnya di sana untuk bisa berbincang bersama mahasiswanya Anggi. Seperti dong kalau yang pemula tuh diajarinnya apa aja sih bahasa Indonesianya? Ini tuh kayak, jadi kalau bahasa, jadi kita namanya bahasa Indonesia bagi penutur asing. Jadi namanya BIPA. Kalau ngajar BIPA di tingkat-tingkat pemula tuh biasanya kita ajarin sama kayak ajarin anak-anak SD bahasa Indonesia. Mirip ini seperti Ibu Budi gitu kan? mirip kayak gitu. Jadi kita ajarin huruf-huruf bahasa Indonesia, di dalam bahasa Indonesia tuh huruf-hurufnya kayak gimana bunyinya gitu. Karena kan beda ya sama bahasa Inggris gitu. Jadi kayak A, I, U, E, O gitu kan. R-nya gimana gitu, P-nya gimana. Karena kan fonetis ya bahasa Indonesia itu. Sama seperti tulisannya gitu. Oke, kemudian nanti yang di tingkat selanjutnya ada yang diajarin SPOK gitu nggak? Ada iya, kita ngajarin juga tuh tata bahasa gitu. Jadi kayak kita aja yang orang Indonesia gitu. Susah ya. Bener banget. Jadi kayak karena kita kan udah penutur jati ya, kayak kita tahu itu bener gitu, tapi kadang kita nggak tahu itu alasannya kenapa bener gitu kan. Jadi sebagai guru bahasa Indonesia bagi penutur asing, aku harus belajar lagi gitu. Di situ aku ngajarin juga tuh untuk kelas-kelas madya misalnya. Imbuhan-imbuhan, jadi imbuhan me, imbuhan pe gitu. Kenapa sih membaca, kenapa nggak membaca gitu? Kalau imbuhan me ketemu sama kata dasar baca gitu, jadi belajar ya gitu. Kesibukannya apa sekarang Anggi di Indonesia? Sekarang aku bekerja sebagai konsultan untuk salah satu NGO yang bergerak di bidang hubungan bilateral Indonesia dan Amerika, namanya US Indonesia Society atau USINDO. Selain itu, Anggi juga merupakan direktur dari BIPA ya? Iya, dari Rumah BIPA. Oh iya, Rumah BIPA. Nah, itu seperti apa sih program yang disajikan di Rumah BIPA ini? Jadi BIPA itu kan bahasa Indonesia bagi penutur asing. Belum banyak orang yang tahu kalau bahasa Indonesia itu diajarkan di luar negeri juga gitu Mbak Maria. Nah, aku mau dan teman-temanku di Rumah BIPA mau menumbuhkan kesadaran bahwa bahasa Indonesia tuh keren loh. Bahasa bahasa Indonesia itu diajarkan di luar negeri dan itu tuh merupakan salah satu bentuk diplomasi Indonesia juga supaya bangsanya lebih kuat gitu. Dan kami mendirikan Rumah BIPA supaya bisa jadi wadah untuk orang-orang belajar bahasa Indonesia dari mana aja. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton ini. Tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa lagi.